Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dunia seringkali mengajarkan pada kita bahwa orang yang hebat, orang yang luar biasa, yang dikagumi, yang dipuji, itu haruslah orang yang kaya raya. Hidupnya kaya raya tapi dia baik hati. Hidupnya pimpinan dari banyak perusahaan tapi dia humble gitu ya. Hidupnya selalu sukses tanpa kegagalan. Sempurna dalam segala hal. Selalu hebatlah pokoknya. Tidak pernah mengalami penderitaan. Nggak pernah mengalami hal-hal yang buruk. Itu yang dunia ajarkan. Tapi apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan pada kita? Dia disebut raja. Tapi dia lahir di kandang ternak. Dia disebut Tuhan. Tapi dia dihajar habis-habisan. Dia disebut juru selamat, tapi dia mati di kayu salib. Saudara, Alkitab mengajarkan prinsip hidup yang berbeda dengan yang dunia ajarkan. Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan adalah hal yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan. Alkitab mengajarkan bahwa pergumulan adalah hal yang biasa, yang biasa kita jumpai dalam hidup ini. Biasa pergumulan itu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasa lemah, merasa nggak bisa apa-apa, merasa nggak tahu harus bagaimana dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, ingatlah, memang kita ini manusia lemah. Karena Tuhan mengibaratkan kita ini seperti bejana-bejana yang terbuat dari tanah liat. Wadah-wadah yang terbuat dari tanah liat. Ya mungkin kalau zaman sekarang bentuknya kendi gitu ya. Kendi tanah liat. Itu kan rapuh sekali. Kendi itu kalau kesenggol jatuh pasti pecah Bapak Ibu. Lemah, rapuh. Itulah gambaran manusia. Tapi ada hal yang membedakan bagi orang percaya. 2 Korintus 4 ayat 7 bilang begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Firman Tuhan berkata, meski kita ini bejana dari tanah liat, tapi di dalamnya ada harta yang luar biasa. Di dalamnya ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Karena ada roh Allah dalam kita. Amin. Sehingga meskipun tubuh kita ini, pikiran kita ini lemah, Tuhan berkata, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan manusia, kuasa Allah tercurah berlimpah-limpah. Bahkan di ayat berikutnya bilang begini, ayat 8-10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini engkau sedang dalam pressure yang berat, tekanan yang berat, kau menemui jalan buntu, sehingga engkau nggak tahu mesti ngapain, bagaikan bejana tanah liat yang jatuh dan remuk, ingatlah firman Tuhan hari ini. Ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan, difitnah, disalah mengerti, ditipu, dirampok. Ingatlah saudara, engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai saudara. Ada Roh Kudus yang selalu menuntun saudara.
sehingga selalu ada pengharapan dalam segala masalah yang engkau hadapi. Selalu ada kekuatan yang melimpah-limpah dalam kelemahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.